pemuda ini mencapai titik tertentu bukan karena effort yang bersangkutan, tapi karena dorongan. Mahasiswa juga menyatakan penolakannya karena kita melihat Pak Jokowi ini telah merubuhkan politik yang beretika. Etika, loyalitas, tahu terima kasih itu penting. Jangan semua aturan ditabrak, semua rambu-rambu dibabras karena dia penguasa. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Main akhir pekan. Sahabat Main TV, ada orang bertanya kepada saya, apakah saya tidak setuju dengan anak muda menjadi presiden? Apakah saya tidak suka dengan Gibran menjadi pemimpin nasional atau anaknya Pak Jokowi jadi apa begitu? Ini jawabannya jelas. Saya tidak pernah menghalang-halangi anak muda atau anak siapapun untuk menjadi pemimpin nasional. Pemuda harus diberikan keleluasaan, kesempatan untuk menjadi pemimpin. Tapi harus berproses dari awal. Bukan melalui jalan tol, bukan melalui semacam privilege yang sudah disiapkan by design. Dan seolah-olah pemuda ini mencapai titik tertentu bukan karena effort yang bersangkutan, tapi karena dorongan dan dia hanya sebagai wayang. Jadi jelas, saya klarifikasi lagi bahwa bukan saya tidak setuju dengan anak muda menjadi pemimpin, menjadi apapun, anak siapapun menjadi apapun, bukan itu. Tapi prosesnya yang saya kritisi. Dan yang lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah konstitusi jangan dikadali dengan argumen yang naratif dan dengan berbagai manuver yang menurut saya sangat tidak edukatif untuk bangsa ini. Jadi sekali lagi ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang Prabowo, bukan tentang Anies, bukan tentang Gibran, bukan tentang Mahfud MD, maupun bukan tentang Caimin. Ini adalah suatu pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada bangsa ini bahwa apapun yang kita inginkan harus melalui proses yang baik. Harus melalui tahapan-tahapan yang berproses dan tidak ada aroma privilege. Kalau kita bicara politik dinasti, debatable. Wow, ada itu anaknya Soekarno. Ada itu anaknya George Bush misalkan. Atau dinastinya Nehru. Oh, berbeda, sangat-sangat berbeda. Sebagai contoh saja, Megawati menjadi presiden, menjadi ketua umum PDIP bukan karena jabatan atau kekuasaannya Soekarno. Bahkan setelah 30 tahun atau mungkin lebih dari itu, baru Megawati mencapai ini. Dan dia berproses dari awal. Dari bawah, setapak demi setapak. George Bush sama. Keluarga Nehru sama. Tidak ada yang mereka dapatkan atas privilege kekuasaan yang sedang berlangsung dari orang tuanya. Bahkan kalau kita bicara AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, dia dicalonkan jadi calon gubernur di Jakarta tahun 2017 pada saat ayahnya Presiden SBY sudah tidak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia. Berbeda 180 derajat dibandingkan Kaisang, dibandingkan Gibran, dibandingkan Bobi Nasution. Mereka mendapatkan jabatan publik yang sekarang itu ayahnya masih menjabat sebagai presiden aktif. Dan kalau kita bicara khusus Gibran, mengapa kami memprotes civil society bergerak, mahasiswa juga menyatakan penolakannya? Karena kita melihat Pak Jokowi ini
telah merubuhkan politik yang beretika. Politik itu tidak bisa semena-mena. Kalau kita bicara mengedukasi rakyat untuk berpolitik, harusnya dilakukan dengan etika. Etika, loyalitas, tahu terima kasih itu penting. Jangan semua aturan ditabrak, semua rambu-rambu dibabras karena dia penguasa. Jelas ada manuver untuk mengkondisikan MK. Itu jelas sekali. Dan laporan majalah Tempo atau mungkin ucapan dari si A, si B, bahkan sekarang dibentuk MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena itu ada dugaan skandal Mahkamah Konstitusi. Bahkan sekarang kalau kita lihat di Google Map, ada lokasi yang namanya Mahkamah Keluarga. Itu bentuk protes masyarakat yang paling dalam karena runtuhnya politik beretika, dan itu dilakukan secara terang benderang oleh keluarga Jokowi. Yang kedua, kami termasuk saya melihat betapa tidak konsistennya Pak Jokowi dari waktu ke waktu. Awalnya anaknya tidak ingin berpolitik. Kemudian Mei tahun 2023 ditanya wartawan apakah Gibran mau jadi cawapres. Ya nggak mungkin lah, nggak logis. Dia baru menjabat 2 tahun. Baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Termasuk Gibran pun ditanya, oh saya nggak mungkin. Di acara Rossi, Kompas TV jelas, oh nggak mungkin. Saya nggak bisa apa-apa, saya masih muda, masih banyak yang lain, saya tidak mampu, saya tidak pengen. Akan dipinang oleh salah satu calon presiden, saya sebut saja misalnya Pak Prabowo, untuk menjadi pasangan Pak Prabowo presiden, Gibran wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu? Kita tunggu saja putusannya dari MK ya. Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak. Ya. Ditanya wartawan, apakah Anda mengurus surat SKCK? Oh enggak, saya enggak ngurus apa-apa. Ternyata dia ngurus. Jadi penuh dengan inkonsisten. Ngurus SKCK ning ngendi kan ngurus kan. Aku ning kene terus. Di Polda itu, Mas. Ya, cek ning Polda ya. Ya. Teleponan Polda Pak Gibran ngurus SKCK. Ya. Inilah yang saya katakan, yang kami protes bahwa Pak Jokowi mempunyai kontribusi besar meruntuhkan politik beretika di Indonesia. Padahal itu yang sedang kita bangun. Bata demi bata, brick by brick, tahap demi tahap untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar berpolitik, berdemokrasi dengan etika, dengan loyalitas, dan tetap mengacu yang namanya tata krama sebagai masyarakat Pancasila. Dan itu yang menjadi keprihatinan kami. Jadi sahabat Main TV, ini bentuk klarifikasi dari saya karena ada beberapa pertanyaan. Mengapa Rudi S. Kamri begitu getol menyoroti dan mengkritik Presiden Jokowi, Gibran dan sebagainya? Inilah, bukan Presiden Jokowinya, bukan Gibran secara pribadi, tapi bagaimana kita ini, proses ini diacak-acak, manuver ini prihatin saya. Sahabat Main TV, di berbagai kesempatan Presiden Jokowi selalu mengatakan, yang memilih pemimpin itu kan bukan partai, bukan elit, tapi rakyat yang menentukan. Ini mungkin Pak Jokowi perlu diingatkan. Rakyat memilih pemimpin yang sudah disiapkan partai, yang sudah didesain oleh elit. Apa ya mungkin mereka memilih saya, manakala saya tidak jadi apa-apa? Jadi Pak Jokowi mungkin harus memberikan edukasi. Memang rakyat yang berdaulat, setuju saya. Tapi manakala rakyat memilih, pilihannya tidak banyak. Pilihannya sudah ditentukan oleh elit, hanya itu, dan itu menabrak semua rambu-rambu dan aturan dan menabrak konstitusi. Itu yang menjadi keprihatinan kami sebagai civil society. Jadi sahabat Main TV, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi saya katakan, marilah kita berdemokrasi secara santun, berpolitik secara etika, demi apa? Demi menjaga Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Rudi's Mind selanjutnya. Sampai jumpa.